Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Nur Samsi akan menjelaskan mengenai simulasi percobaan hukum Ohm menggunakan aplikasi Electric Circuit Studio. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan materi dan juga pembahasan beberapa contoh soal hukum Ohm. Untuk masuk ke materinya, silakan masuk ke Google Chrome dan silakan masuk ke link yang telah saya buat. Jadi tampilan materinya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah tampilan awal dari materi hukum Ohm ya. Jadi untuk pertama kita masuk ke materinya terlebih dahulu. Jadi pada materinya di sini dijelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama pengertian hukum Ohm, yang kedua bunyi hukum Ohm, yang ketiga rumus hukum Ohm, dan yang keempat itu penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membacanya dan memahaminya, silakan klik back to home untuk kembali ke tampilan awalnya. Kemudian silakan masuk ke contoh soal. Di pembahasan contoh soal, ada di sini beberapa contoh soal yang dibahas beserta dengan jawabannya. Jadi ini contoh soal yang pertama, ini contoh soal yang kedua, ini contoh soal yang ketiga. Dan untuk kembali ke menu yang awalnya, silahkan klik back to home kembali. Untuk selanjutnya, kita masuk ke simulasi. Di bagian simulasi ini, saya hanya tampilkan lembar kerja peserta didik, karena untuk aplikasi simulasinya ada di aplikasi tersendiri. Jadi ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi ini ada sudah prosedur kerja, dan juga yang terakhir itu sudah ada pertanyaan analisisnya. Jadi di sini, kemudian untuk kembali silahkan klik tombol back to home. Untuk masuk ke aplikasi simulasinya, silahkan klik aplikasinya, yaitu aplikasi Electric Circuit Studio. Jadi di sini sudah disiapkan, ada ini volt DC, ini resistor, kemudian ini kabel penghubung. Nah, untuk yang pertama, kita akan ubah dulu resistornya. Resistor jadi di sini saya akan melaksanakan dua percobaan ya. Untuk percobaan pertama, resistornya yang konstan atau hambatannya yang konstan, yaitu 100 ohm. Jadi kita atur 100 ohm, kemudian tegangannya itu yang berubah-ubah. Dengan tegangan yang pertama itu adalah 3 volt. Kita hide. Kemudian untuk mengetahui nilai arusnya, kita akan run. Maka otomatis arusnya akan muncul di sini. Jadi untuk tegangan 3 volt itu muncul arus 30 mA. Selanjutnya untuk data yang kedua, kita ke 5 volt. Oke. Di sini akan muncul arusnya itu 50 mA. Data yang ketiga yaitu 10 volt. Arusnya itu 0,1 ampere. Kemudian data yang terakhir yaitu data yang keempat itu ada 12 volt. 12 volt itu arusnya sama dengan yang 10, jadi 0,1 ampere. Kemudian untuk yang kedua, untuk percobaan yang kedua itu tegangannya yang tetap, yaitu kita atur tegangannya itu 10 volt dengan hambatan yang berubah-ubah. Dengan nilai hambatan yang pertama itu sesuai dengan materi yang saya buat itu 47 untuk data pertama. Sehingga untuk kita mengetahui nilai arusnya, kita run. Maka nilai arusnya yang tertera ini adalah 0,2 ampere. Kemudian kita ubah ke hambatan yang kedua, yaitu 100 ohm ya. 100 ohm. Maka nilai arusnya tertera ketika dia 100 ohm 0,1 ampere. Kemudian jika
kita ganti lagi arusnya itu menjadi 220 ohm, maka arus yang muncul itu 45 miliampere, jadi semakin kecil. Untuk data yang terakhir, yaitu data keempat, yaitu 330 ohm, maka nilai arus yang tertera 30 miliampere. Jadi terbukti sesuai dengan teori bahwasanya ketika hambatannya konstan, maka ketika hambatannya itu konstan, maka tegangan akan berbanding lurus dengan kuat arusnya. Jadi seiring dengan pertambahannya tegangan, maka kuat arusnya juga ikut bertambah. Kemudian ketika tegangannya itu konstan, hambatan yang diubah-ubah, maka hambatan itu berbanding terbalik dengan arus. Jadi ketika semakin besar hambatan yang terdapat pada suatu rangkaian, maka kuat arusnya itu semakin kecil. Jadi hambatan berbanding terbalik dengan arus. Jadi terbukti sesuai dengan teori. Jadi mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.